Kita udah janji buat keperluan Dugong kagak pakai duit hasil pesugihan. Ama kagak mau si Dugong makan duit haram ya Pak. Ya habis gimana lagi mak, rentalan mobil lagi sepi, boro-boro dapat 10 juta, sebulan ini aja baru dapat duit 1 juta. Jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kamu yang tak terlihat, aku di sini, engkau di sana. Ini bukan sekedar animasi horor. Enak aja lo sembarangan nuduh gue. Gue juga ada duit mah kagak usah nyolong punya orang lain. Ada apaan sih? Berisik tau gak? Si Uut nih mak nyolong duit utik 2 juta di dompet. Mana uangnya buat pergi ke salon besok? Demi Tuhan mak, ngapain nyolong duit orang? Sembarangan aja. Terus kemana kalau bukan lo yang ngambil? Ama, bapak, kagak mungkin Ege. Masa orang tua nyolong duit anaknya? Siapa lagi kalau bukan elu? Apa? Duit bapak hilang 50 juta? Serius? 50 juta? Iya, duit yang waktu itu dikembaliin sama Om Sugi. Ama taruh di dalam laci. Besoknya mau kita bawa ke bank. Tapi pas dicek duitnya udah kagak ada. Kok bisa hilang sih duitnya, Mak? Kok bisa sih? Bapak punya duit sebanyak itu. Ama sama bapak sengaja gak bilang sama siapa-siapa, termasuk sama kalian. Soalnya kalian itu mulutnya ember. Ada apa-apa langsung nyebar ke orang lain. Tadinya Ama mau lapor ke Pak RT, takutnya di kampung kita ada modus kejahatan. Tapi kata bapak jangan dulu lapor. Soalnya yang kehilangan duit cuma kita. Kalau kedengeran sama warga yang lain takutnya ada yang berpikiran enggak. Suke, aku mau tanya dong, di kampung ini ada berapa orang yang ikut pesugihan? Jumlah pastinya aku tidak tahu. Memangnya kenapa Aki? Kok tidak tahu? Kamu dan kakakmu kan dukun di kampung ini. Tidak semua yang pesugihan itu datangnya kepadaku, Aki. Bisa saja warga sini ada yang pesugihan, tapi dia memakai dukun lain di luar sana. Oh, iya juga ya. Memangnya ada apa, Aki? Apa Aki mau cerita? Kalau tidak, aku mau pulang. Ada yang harus aku kerjakan. Sebentar dulu, Suke. Kamu tahu, di kampung ini ada yang ikut pesugihan pocong. Tahu, Aki. Dulu ada perempuan bernama Neneng. Dia melakukan pesugihan pocong merah, tapi dia sudah meninggal. Bukan yang perempuan, yang laki-laki. Kamu tahu, aku lupa namanya siapa. Dia juga melakukan pesugihan pocong. Apa maksud Aki Pak Dahlan? Nah iya, kamu tahu dia melakukan pesugihan. Ya tahulah Aki, dia itu bapaknya Dugong. Kenapa memangnya? Kok bisa kamu diam saja, Suke? Pesugihan dia itu sangat berbahaya. Tidak, Aki. Menurutku biasa saja. Selama ini tidak ada apa-apa. Bahkan sepertinya dia tidak melakukan pesugihannya di sini. Dan orang-orang di sini juga tidak tahu kalau dia melakukan pesugihan. Kamu bukan dukun perantaranya, Suke. Lalu, kamu tahu dari mana dia melakukan pesugihan? Begini, Aki. Pak Dahlan itu memang jarang terlihat
karena dia juga punya usaha di luar kota. Jadi dia selalu bepergian, tapi bukan berarti aku tidak pernah bertemu dengannya. Ketika pertama kali melihatnya saja, aku sudah tahu kalau dia ikut pesugihan. Bau badan orang yang ikut pesugihan itu berbeda, Aki. Aki juga tahu itu. Tapi sepertinya orang-orang di sekitarnya tidak tahu kalau dia pesugihan. Kemarin Qasim kehilangan uang 5 juta dan yang mengambilnya makhluk peliharaan si Dahlan-Dahlan ini. Tapi pesugihan pocong itu tidak mencuri uang, Aki. Tidak seperti tuyul dan babi ngepet. Pocong itu mendatangkan uang dari bank gaib dunia mereka. Tapi memang tumbalnya tidak main-main, pakai nyawa manusia. Dia yang mencuri uangnya, Suke. Pocong hijau itu yang mengambilnya. Pocong hijau, aku tidak pernah mendengarnya. Memangnya ada makhluk seperti itu, Aki? Aneh-aneh saja, masa ada pocong berwarna hijau? Apa sewaktu meninggalnya dia dibungkus menggunakan daun pisang? Kenapa dari kemarin aku menemukan pesugihan yang tidak lazim? Kera putih, sekarang pocong hijau. Setelah ini apalagi? Tuyul marun, kuntilanak sage, atau genderuwo biru dongker? Tapi aku penasaran sekali dengan pocong hijau itu. Aku ingin melihat wujudnya seperti apa. Apa benar-benar seperti lontong atau es pisang hijau? Aku jadi lapar. Gua harus pinjam ke siapa ya buat bayar SPP si Dugong? Ngandelin bapaknya kagak ada harapan. Gua juga boro-boro ada simpenan. Kalau pinjam duit ke Mbak Mirna sama Bang Hendrik, sama aja bohong. Mereka juga kan ikut pesugihan, sama aja pakai duit haram. Mau pinjam ke Bang Qasim, tapi dia juga suka pinjam ke Bang Slamet. Apa gua pinjam ke Bang Slamet aja ya? Ah kagak deh, Bang Slamet sama Mbak Santi juga abis bayar SPP-nya si Uut kan. Gak mungkin gua pinjam ke mereka. Mereka juga pasti lagi banyak pengeluaran. Hei Deden, kamu kenapa panik begitu? Kayak lagi dikejar setan aja. Ada apa sih? Begini Pak Bos. Aduh, gimana ya saya bilangnya? Saya masih kaget Pak Bos. Buruan bilang, ada apa? Mobil ada yang bawa kabur lagi? Tidak Pak Bos, tidak. Saya mau ngasih tahu sesuatu. Saya tadi dapat telepon dari keluarganya Aceng di kampung. Katanya Aceng meninggal tadi pagi Pak Bos. Iya, terus gimana lagi? Lah, Pak Bos, tidak kaget toh, Pak Bos? Ya ampun Deden, jangankan si Aceng, nanti juga kamu meninggal. Setiap yang bernyawa itu pasti mati kan? Kenapa kamu harus kaget? Ya setidaknya bilang innalillahi, Pak Bos, Pak Bos. Innalillahi, dia kenapa katanya bisa meninggal? Aceng meninggalnya sangat mengenaskan Pak Bos. Katanya turun dari angkot, dia langsung tertabrak bus. Disaksikan sama warga di kampungnya. Dia meninggal di tempat dan tadi pagi langsung dikuburkan. Tadi saya diberi kabar sama keponakannya Pak Bos. Malang sekali nasib kamu Aceng. Pulang ke kampung pengen nemenin istri lahiran, taunya bukan cuma pulang kampung. Ya sudah Deden, kamu bersihkan kamar si Aceng sekarang. Buang saja barang-barang dia yang masih ada di mes karyawan, biar kalau ada karyawan baru bisa langsung menempatinya. Harus sekarang toh Pak Bos.
Apa tidak sebaiknya kita datangi keluarga Aceng untuk takziah? Kalau mau pergi ke sana, saya tahu kampungnya kok, Pak Bos. Kamu saja yang pergi ke sana. Saya sibuk, gak ada waktu. Besok pagi saya mau pulang kampung. Malam ini saya mau istirahat. Pak Bos serius tah? Bapak gak mau ketemu sama keluarganya Aceng, Pak Bos. Kamu ini berisik sekali, Deden. Kalau kamu mau takziah sama karyawan lain, pergi aja sana. Tapi di sini harus ada yang jagain mobil-mobilnya. Ayah, besok ayah mau pulang ke kampung Icikiwir ya? Iya, Piton. Ayah pulang dulu besok ya. Adek kamu Dugong dan Ibu Mutia udah seminggu ayah tinggalin. Kasihan apalagi adek kamu. Oh ya sudah. Ayah, memangnya Piton belum boleh bertemu sama Dugong ya? Sebenarnya ayah sudah ingin sekali mempertemukan kalian. Apalagi kamu sudah dewasa, Piton. Tapi mungkin adik kamu belum siap untuk menerima semuanya kalau dia diberitahu. Ya sudah, tidak apa-apa. Maafin ayah ya, Ton. Ayah harus berbagi kasih sayang dengan adik kamu yang bahkan dia tidak mengetahui kehadiran kamu di dunia ini. Gak apa-apa, aku mengerti kok ya. Tapi semoga aku bisa bertemu dengan Dugong secepatnya. Aku janji bisa menjadi kakak yang baik untuk dia dan bisa menyayangi dia. Ya sudah, kita ke tempat ritual sekarang. Malam ini kita harus memberi air bunga kepada pocong ijo. Tadi ayah sudah menyuruh ibu kamu untuk menyiapkannya. Sekarang pasti sudah siap. Ibu kamu pasti sudah menunggu kita di dalam. Baik ya, ayo kita ke sana.